Halo sahabat properti. Kembali lagi bersama saya Stanley. Hari ini saya akan membahas tentang salah satu tipe investor properti, yaitu capital gain. Di video saya sebelumnya saya telah menjelaskan tentang apa itu investor capital gain dan investor cash flow. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang capital gain. Capital gain salah satu properti yang cocok untuk capital gain adalah ruko. Ruko, kenapa ruko? Karena ruko memiliki tingkat kenaikan yang sangat lumayan dibanding instrumen lain, dibanding apartemen, rumah yang menuju ke tipe cash flow. Nah, kenapa saya sebut demikian? Karena ruko adalah tempat berbisnis. Nah, kita bisa melihat ruko juga terbagi. Banyakkan kenaikan properti yang drastis itu adalah ruko yang memiliki tempat strategis bisnis yang bagus. Ruko yang berada di jalan raya, kenaikan propertinya itu bisa naik melebihi ruko yang di dalam atau di dalam gang. Misal di MKG, Mall Kelapa Gading, depan ruko-ruko dulu pada saat tahun 2012-2013 properti lagi naik puncak, itu ruko di sana di jalan raya bisa naik sampai harga 10M sekarang. 9 sampai 10M, bahkan ada yang sampai 15M. Nah, itu kenapa? Karena di ruko pertama Kelapa Gading termasuk daerah prime untuk Chinatown. Orang-orang yang berada di Kelapa Gading adalah orang-orang yang orang bisnis. Nah, Chinatown ini memiliki ruko-ruko, dan di daerah tersebut ruko-ruko dijadiin tempat makan F&B di dalam depannya, sehingga ruko-ruko tersebut dapat harganya meningkat drastis. Pemilik ruko F&B bisnis yang bagus, mereka akan mencari salah satunya pasti di Kelapa Gading. Nah, contoh lainnya misal di Peak pada saat tahun 2012 juga properti 2010 kalau nggak salah. Itu pada saat properti di Peak baru jadi, F&B semua masuk, dan itu ruko yang di depan jalan raya itu memiliki kenaikan harga hampir dari 1-2M menjadi 12M. Sekarang di harga 10-9M. Nah, kenaikan itu 4-5 kali lipat. Nah, bisa dibayangin itu kenaikan ruko yang begitu besar itu semua tergantung lokasi. Nah, tips saya pada saat kita membeli ruko adalah kita melihat dulu lokasinya di depan jalan atau di dalam. Biasanya di dalam lebih murah, sekitar 30-40%. Dan kenaikannya juga berbeda. Di dalam mungkin kenaikannya per tahun, kalau lagi booming mungkin cuma 20%, 10%. Tapi kalau di depan jalan bisa naik sampai 50-60%. Nah, itulah kenapa memilih ruko yang strategis itu sangat penting. Karena berpengaruh pada bisnisnya. Kalau bisnisnya lagi bagus, rukonya akan naik. Dan apa kegunaan ruko tersebut? Kalau untuk kegunaan ruko untuk office doang, kenaikan harga tidak akan begitu jauh. Tapi kalau untuk restoran, bahkan bisa dijadiin sebagai tempat showroom, tempat komersil, itu kenaikannya akan drastis. Oke, jadi di sini juga saya mau jelasin tips saya pribadi. Pertama, kita pilih yang jalannya bagus, jalan depan. Yang kedua, kita memilih ruko yang berada, kalau saya pribadi masuk ruko yang termasuk hook atau unitnya sangat dikit. Kenapa saya bilang begitu? Karena ruko apabila berjajaran semua satu ruko, rata-rata kita melihat probabilitas adalah yang paling dikit dan paling unik. Biasa saya melihat ruko, kenapa hook lebih menarik daripada yang badan? Karena hook itu memiliki 2 pintu. Pertama, orang bisa berbisnis dengan 2 pintu. Yang kedua adalah ruko hook itu unitnya dikit. Jadi misalnya satu deret cuma punya 2 ruko biasanya, hook kiri dan hook kanan, satu deret. Nah, sedangkan unit lain punya 20 unit, 10 unit. Jadi perbandingan orang yang mencari hook akan lebih dikit saingannya daripada orang yang memiliki ruko di badan. Dan kebanyakan orang yang membeli properti di hook itu orang yang mereka juga udah tahu potensi kenaikan hook lebih tinggi, dan mereka bisnisnya mau lebih besar. Jadi rata-rata menengah ke atas. Nah, itu apalagi orang udah suka dengan rukonya, tidak perlu terlalu parah negosiasi sampai
ditawar 30% di bawah harga, karena ruko tersebut juga cuma dikit, mereka mau tawar murah-murah juga kita pemilik juga tidak akan menjual. Yang tips kedua adalah untuk ruko, kalau bisa kita memilih ruko yang berada di dalam area yang strategis. Maksud dari area strategis adalah ruko-rukonya itu dekat dengan commercial area, tidak misal contoh dengan bank, dengan restoran. Jadi ruko itu memiliki daya jual sendiri. Kemarin kita ada jual ruko di daerah Serpong, itu adalah daerah finansial, jadi di dalamnya semua bank. Jadi pada saat saya mau menjual kepada bank, itu adalah nilai plus, dan dimana bank membeli dengan harga yang lumayan bagus. Atau deretannya itu semua F&B, sehingga kita bisa sewakan ke F&B, atau bisa kita jualkan ke pemilik restoran. Atau ada juga ruko tipe yang memiliki per lantainya bisa disewakan ke berbagai merchant. Misalnya di bawah untuk minuman, di atas untuk office. Itu juga bisa kita jalanin, tapi yang paling penting adalah kenaikan harganya. Kalau daerah tersebut hidup, apalagi di dekat sana ada pembangunan mall, ada pembangunan rumah sakit, ada pembangunan hotel. Nah, ada daerah bisnis, itu yang kita incar sebagai ruko untuk kita beli, sehingga pada saat capital gain kita dapatkan, di luar itu rental kita dapatkan. Nah, itu kenapa orang-orang, jujur, daerah Chinatown mereka senang dengan ruko, karena kenaikan ruko sangat tinggi. Oke, sekian dari hari ini. Stay up, see you.